Dan mau tidak mau memang persiapan itu sudah jauh-jauh hari. Dari sisi anggarannya, duitnya ya, Pasti itu. dari sisi SDM manusianya kan, dari sisi apalagi fasilitasi sarana prasarananya, kemudian dari sisi regulasinya juga tahapan-tahapan itu memang sudah terus dipersiapkan secara matang. Dan saya nggak ikhlas nih tahun ini generasi baru lulusan SMA Hmm. dan sebagian besar kelas 3 SMA, kelas 12 ya. Iya. Sebagian punya KTP, Hmm. terdaftar sebagai pemilih. Ya, betul. Ya, berapa ratus ribu. Apakah kita ikhlas mereka akhirnya keluar berhadapan demokrasi elektoral pemilu tanggal 14 Februari lalu mereka berbondong-bondong memilih karena uang, ikutan warawiri tim sukses, ikutan gerombolan relawan katakanlah yang petualang yang kesana kemari. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin dalam program Ekbis Banten Podcast. Oke, hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial kita, seorang politikus dan sekarang menjabat di Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum Pak Jazuli. Waalaikumsalam. Kasih Pak. Alhamdulillah, kabarnya gimana nih? Baik. Alhamdulillah, cuma agak serak-serak aja. Serak-serak basah ya? Musim Kayaknya reses. lagi sibuk banget nih ya. Ya, Reses betul. ini. Kita musim reses dan masih musim maulid. Jadi laki-laki panggilan. Diundang sana sini. Terus sekarang kesibukan ngapain lagi nih? Selain reses dan Kalau apa saya lagi? rutin kan memang punya komunitas ya. Apa tuh? Ya ngumpulin teman-teman generasi Z, milenial gitu. Generasi saya nih berarti ya. Oh, milenial kolonial. Iya, Dari mukanya aja lah Pak dinilai. Kayaknya kita buka ruang diskusi, ruang dialog, sekolah demokrasi yang saya sebut sebagai juga sekolah politik, kan anak yang punya potensi Menarik ngomong, potensi nulis, kita kumpulin lalu kita. Oke, menarik nih, sekolah demokrasi ya, sekolah politik. Oke, kebetulan sekali nih saat ini kan lagi marak-maraknya menuju pesta demokrasi nih ya. Ya, Betul. ya. Nah, sekarang saya mau nanya mumpung ada Pak Jazuli nih, yang founder kan sekolah politik ya, founder dari sekolah politik. Saya mau bertanya dulu terkait bagaimana sih persiapan pilkada di Banten saat ini. Ngomongin demokrasi langsung terjun ke pilkada nih. Masih nyambung kan pesta Iya, demokrasi nih. Pilkada kita kan 2024 dan tahun ini sudah persiapan tahapan normatifnya sudah digelar oleh teman-teman di penyelenggara KPU dan Bawaslu ya. Iya. Dan itu di tahap awal kan kita pilpres dan pileg dulu. Betul. Pemilu 2024 tanggal 14 Februari tahun 2024. Semua pandangan mata, semua energi tertuju ke sana kan. Dan mau tidak mau memang persiapan itu sudah jauh-jauh hari. Dari sisi anggarannya, duitnya Pasti ya. itu. Dari sisi SDM manusianya kan. Dari sisi apalagi fasilitasi sarana prasarananya. Kemudian dari sisi regulasinya juga tahapan-tahapan itu memang sudah terus dipersiapkan secara matang. Dan memang si Pak bilang tadi betul, di Komisi 1 saya memang membidangi soal kepemiluan, selain soal pemerintahan, soal pertanahan, perizinan, dan soal tenaga sekarang guru-guru honor ya, guru agama dan lain-lain yang mengadu ke kami ya di Komisi 1. Nah, mungkin kalau fokusnya soal tahapan pemilu dan pilkada, alhamdulillah sekitar 3-4 hari yang lalu saya menyaksikan NPHD itu nota kesepakatan ya untuk pencairan dana hibah semacam MOU dengan penyelenggara pemilu oleh KPU dan Bawaslu. Kita menggelontorkan Pemprov melalui dana APBD menggelontorkan uang untuk besarannya sekitar hampir 300 miliar untuk KPU dan 100 miliar untuk Bawaslu tahap awal ya. Nah, ini untuk pilkada. Untuk pilkada yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kan itu Pemprov Banten. Lalu mengikuti mekanisme yang ada harus pengusulan dibahas oleh TAPD, kemudian juga dibawa ke dewan melalui Banggar, kita diskusi, kita bertahap di sana, kita pengurangan, penambahan. Nah, akhirnya kita siapkan dana cadangan. Sejak tahun lalu itu udah kita siapkan dana cadangan. Walaupun pemilunya kan 2024 pilkadanya, ya kan. Kalau untuk pemilu kan hajatnya hajat nasional.
Jadi hajat demokrasi elektoral yang digelar serentak di seluruh Indonesia kan. Kalau untuk pemilu yang bulan Februari tanggal 14 ya. Nah, di sana ada kesiapan terkonfirmasi di depan kami, mereka kita undang KPU dan Bawaslu, kita menanyakan tentang kesiapan. Mereka nampaknya siap untuk menggelar hajat demokrasi di Banten, baik pemilu legislatif, pilpres maupun untuk pilkada 2024. Oke. Nah, itu mungkin dari sisi kepemerintahannya ya. Iya. Nah, sekarang saya mau minta nih, bagaimana pandangan Pak Jazuli terkait apakah masyarakat saat ini ya, mungkin khususnya milenial ya, apakah mereka siap untuk pesta demokrasi mendatang? Mungkin dari sisi wawasan mereka berpolitik, bagaimana nih? Si Pak memang siap nggak siap. Ini tahapan ini kan berjalan. Jadi udah taken for granted kalau bahasa biasanya tuh ya, disebut mau nggak mau harus ikut kan gitu. Dia mau terdata tidak terdata, dia mau berminat pilih atau tidak gitu ya, itu tetap mereka harus melewati tahapan-tahapan itu. Memang trennya berdasarkan berbagai data yang kita baca, hasil survei, hasil tracking, FGD dan lain-lain itu memang minat untuk segmen terutama milenial kita sisipan ya. Dan teman-teman ini memang ada kecenderungan mereka itu apatis, cuek gitu ya. Jadi masa bodoh. Apalagi berbau politik ya. Iya, makanya di situ mesti ada kelompok pihak yang memang berkepentingan menghidangkan sesungguhnya politik demokrasi elektoral pemilu ini makhluk apa sih, hidangan apa sih kepada segmen si pemilih pemula itu, si milenial itu, si generasi Z itu ya. Nah, maka kemasannya harus dibentuk agar mereka bisa tertarik kan gitu. Ini kan soal partisipasi kan. Walaupun untuk pileg dan pilpres itu biasanya partisipasi itu digerakkan oleh para calon. Misalnya ya, calon legislatif di semua tingkatan, ada DPD RI, ada DPR RI, ada DPRD provinsi, ada kota kabupaten. Kan banyak calegnya tuh. Betul. Calon legislatif yang lagi musim caleg kan sekarang ini. Yang pohon-pohon berbuah caleg ya. Jangan tembok rumah lu dicat sama caleg. Untungnya belum ada sih ya, belum ada. Masih di pohon-pohon mangga aja sih. Pohon, ya. Nah, itu kan memang sudah masuk pada tahapan DCT. Minggu lalu udah ada DCT, namanya udah final itu, nama-nama calonnya udah. Dan memang tahap pertama adalah buka seluas-luasnya track recordnya gitu, siapa sih akan kita pilih. Ini menjadi bagian dari agenda pendidikan politik terhadap pemilih ya, terhadap warga. Jadi jangan-jangan generasi Yasipa ini apatis karena memang dia tidak tahu isinya. Kan gitu, pas sama aja politik kan gitu. Paling karena citranya politik itu kan kotor ya. Iya, itulah makanya kan kita tuh bukan ruang diskusi, kita ada sekolah politik itu kita ingin walaupun sedikit menjadi bagian kecil yang mentransformasi nilai-nilai itu baik itu filsafat politik, sosiologi politik, psikologi politik. Politik adalah jalan untuk menuju kesejahteraan, politik adalah sarana untuk menuju juga mungkin kebahagiaan nanti para generasi berikutnya. Hasil dari produk politik kan pemimpin, ya kan, legislatif dan eksekutif. Politik sebagai sebuah ruang diskusi, ruang untuk bermusyawarah, ruang berdialog kan. Jadi politik sebagai sebuah teori, sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah terminologi yang kita anut sekarang sistem politiknya kan, demokrasi ini. Betul. Itu memang harus dihadirkan seringan mungkin, seasik mungkin gitu. Jangan yang tadi Sipa bilang, Sipa kan udah bagian dari korban pemahaman politik yang katanya kotor kan. Sipa agama misalnya ya. Iya. Agama itu kan suci ya. Ya kan? Betul. Punya nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai religius, nilai-nilai positif lah ya. Ajaran moralitas, etika, perilaku. Nah, tapi bagaimana mungkin agama disebut kotor akibat ulah umatnya gitu. Kan bedakan antara umat dan agama. Agama adalah sesuatu, umat adalah sesuatu yang berbeda. Jadi jangan dibuat stigma ketika umatnya nggak sholat, nggak patuh sama agamanya,
perilakunya jauh dari agama, lalu agama disalahin, agama kotor nih, jelek agamanya, nggak mungkin. Politik itu sebagai sebuah ya tadi itu teori, sebagai sebuah ilmu politik, sebagai sebuah praktek yang panduan yang dipraktekkan oleh banyak orang sebagai politik praktis itu tetap punya nilai, punya manfaat gitu. Nah, ketika udah masuk ke politik praktis, ada manusia di situ, ada orang di situ, ya, ada pengelolanya, ada partai di situ, ada pengurusnya, ada calon legislatifnya, ada calon presidennya, ada tim suksesnya, ada. Nah, Berbagai maka macam. konsekuensi sebagai sebuah perilaku personal manusia gitu, ya pastilah ada yang negatif positif, ya kan. Nah, yang si Pak bilang dan teman-temannya itu kan bahwa politik kotor kan manusia orangnya kan gitu. Ya orangnya yang berperilaku, yang berpraktek kotor, dia nipu, dia bohong, dia nggak jujur, dia nggak amanah, dia PHP, dia segala macam gitu kan. Iya. Oke. Nah, itu kan akhirnya stigma itu muncul. Mengotori politik. Nah, ya, politik itu mulia karena tandanya berarti kalau misalnya masyarakat di luar sana udah menganggap stigma politik ini buruk, tandanya berarti orang-orang yang berkecimpung di politik itu kebanyakan buruk dong. Kan tidak bisa digeneralisir sebenarnya. Politik kan ya hal seperti ekonomi, budaya, agama, ya kan, hukum, ya politik kan gitu. Bahkan kan ada fakultas politik di setiap kampus. Ya kan teman-teman ya sih bahkan kuliah di sana kan. Nah, tapi ketika masuk pada zona politik praktis, di situ kita ngikutin sistem politik yang kita anut sampai hari ini yang disebut tadi demokrasi, kan gitu. Maka di demokrasi itu ada musyawarah, ada pilih memilih, ada kekuasaan, ya kan, ada pemerintahan, ada lobby melobi, ada kepentingan. Nah, mulai masuk ke situ kepentingan. Nah, karena kepentingan kepalanya beragam, kepentingan organisasinya beragam, kepentingan manusianya beragam, maka ada benturan-benturan kepentingan. Nah, disitulah ada strategi, ada taktik ya. Nah, mungkin di situ keengganan dari generasi Yasipa, generasi milenial yang katanya akhirnya muncul stigma, politik kan kotor gitu ya. Cuma kan repot kalau kita generasi Yasipa dan teman-teman muda lainnya itu apatis sama politik. Betul. Ya karena ternyata politik nggak bisa dipisahkan. Dari agama, politik nggak bisa dipisahkan. Dari urusan ekonomi, politik nggak bisa dipisahkan. Dari urusan moral, hukum, ya kan? Jadi politik ini ada di berbagai macam aspek kehidupan kita sebenarnya. Ya masuk. Makanya politik sebagai sebuah teori kan kita pelajari dengan disiplin ilmu yang macam-macam itu kan. Saya sendiri kan ngajar filsafat politik ya di kampus Muhammadiyah. Nah, kemudian juga ada politik sebagai sebuah praktek politik kekuasaan masuk dalam zona demokrasi elektoral yang namanya pilkada dan pemilu, maka di situ ada beragam kepentingan. Nah, maka ada tujuan utama dari orang berpolitik yaitu kekuasaan, ya kan, mencapai kekuasaan untuk memerintah. Nah, bahwa kemudian dia berkuasa dan memerintah, maka kan ada kebaikan, ada jalan kebaikan. Karena kan beras sembako, harga sembako ditentukan oleh politik. Betul. Ya kan, pengangguran nanti lapangan kerja ditentukan oleh politik. Betul. Gaji uang bayaran mahasiswa misalnya kampus mana itu harus berapa besarannya juga ada kebijakan politik. Ya kan, honor guru ngaji, semua kebijakan politik, honorer yang sekarang kita, misalnya yang sedang saya bela, sedang kita perjuangkan itu guru agama, teman-teman honorer yang sudah belasan tahun bekerja, statusnya masih nggak jelas, honornya masih nggak naik-naik gitu, sementara kebutuhannya naik. Nah, ini kan juga perlu diperjuangkan. Nah, itu murni sungguh dengan perjuangan politik. Penting artinya politik itu. Nah, kalau orang baik kayak teman-teman Yasipa generasi baru tidak mau berpolitik, ya saya agak pesimis. Suasana pemerintahan kita, kebijakan politik kita ke depan ini akan seperti apa? Kan generasi Yasipa ini kan generasi clear ya, ya artinya punya etos perubahan, spirit yang kritis, kemudian juga masih pure ya, kemudian juga energik gitu kan, ingin kemapanan ini dikritik terus ya, dan kemudian generasi baru yang masih suci bersih. Nah, itu kan juga kalau nggak masuk ke dunia itu sebagai pengambil keputusan, ngapain dia, ya kan? Makanya kan ada aktivis politik, kita partisipasi politik, ya kan? Ada istilah tuh kalau nggak salah dari siapa itu, jadi negeri ini rusak
itu kan bukan karena banyaknya orang jahat, tapi Tapi karena orang baik, orang yang idealis, orang yang punya gagasan itu tidak mau berpolitik, tidak mau masuk pemerintahan, tidak mau masuk ah, kekuasaan. Coba nah, bayangin kalau kalau ruang politik, kekuasaan, pemerintahan dikuasai oleh orang yang diasumsikan kotor oleh ya. Yasipa, kebayangkan. Nah, makanya ayo. Tapi memang politik yang dalam konteks demokrasi tentunya, Mm-mm. walaupun demokrasi tidak hanya pemilu ya, Ya, banyak hal ya. betul betul. Artinya harus masuk, ada edukasi di situ, Nah, itu sebenarnya yang penting harus ya. ada pendidikan politik di situ, ada Nah, pencerahan di situ. kita obrolin terkait pendidikan demokrasi di Indonesia. Bagaimana nih pandangan Pak Jazuli terkait pendidikan demokrasi di Indonesia nih? Lagi-lagi khususnya bagi anak muda ya, karena ya generasi penerusnya Pak Jazuli nanti dan teman-temannya gitu kan. Gimana pandangannya? Mancing-mancing aja nih ya sih. Pendidikan demokrasi Ya di memang Indonesia. pendidikan adalah investasi ya, artinya sebuah proses, bukan hal yang final. Dan demokrasi kan juga alat, artinya proses sarana untuk sirkulasi Iya, kepemimpinan. betul. Dan kita menganut demokrasi elektoral, di pemilihan ya, lewat pemilihan, baik pilpres, untuk menentukan penentu kebijakan politik di tingkat nasional, namanya presiden, pemerintahan yang menjadi kepala negara kita ya. Kedua, di situ juga dalam konsep trias politika yang kita anut kan ada, kalau tadi kan kita bicara pilpres itu kan bicara eksekutif, bawahnya kan bicara Ada pilkada, administratif, bicara pilgub, iya. dan bicara kota kabupaten, wali kota dan bupati, itu kan eksekutif ya, dibantu oleh para menteri dan lain sebagainya kan. Kalau di Betul. Pemprov mungkin ada dinas-dinas, OPD segala macam kan, itu bagian dari ranahnya eksekutif. Nah, karena kita menganut trias politika, maka di situ ada legislatif. Legislatif, yudikatif. Saya nih wakil lembaga legislatif, Mm-mm. wakil rakyat lah gitu ya, kerennya gitu kan. Nah, kemudian punya tupoksi, punya kewenangan sendiri. Eksekutif ya sesuai namanya, mengeksekusi kan gitu, eksekusi anggaran, kebijakan tadi itu kan. Walaupun untuk kepala daerahnya dan presidennya itu kan produk proses politik, jadi gitu ya kan. Nah, besok calon presiden itu kan dihasilkan dari proses politik, Nah, demokrasi elektoral iya. kan gitu. Begitupun legislatifnya adalah proses politik. Gimana mungkin mau dipisahkan dari dunia ekonomi kita, dunia hukum kita, dunia sosial kita, ya kan? Pasti nggak bisa dipisahkan kan gitu. Ya kan? Karena yang menentukan bangsa ini, yang menentukan negara ini seperti apa, nanti kan para keputusan pemerintahan, keputusan pimpinan, ya kan, yang memang dipilih melalui proses politik. Maka politik menjadi penting kan. Ya. Kemudian legislatif, di situ kan ada dikontrol. Legislatifnya mengontrol eksekutif, tapi perjalanan eksekutif legislatif juga kan ada yang mengontrol juga, ada yang mengawasin juga, ada yang meneropong juga gitu kan. Apa itu lembaga yudikatif? Ya kan, ini kan konsep supaya jangan tirani, jangan otoriter kan gitu. Ya kan, saling kontrol. Di era digital keterbukaan sekarang kan, Pak tahu lah, nggak bisa kita menutupi sesuatu kan. Nah, makanya yudikatif juga menjadi bagian dari sistem pemerintahan kita, eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, untuk pilpres, untuk pemilu yang sekarang persiapan 2024 ini kan adalah pilpres dan pileg, yaitu memilih untuk dipimpin eksekutif dan legislatif, gitu. Nah, tadi pertanyaan apa kaitan dengan pendidikan demokrasi di Indonesia. Nah, makanya di situ, karena ini menjadi penting, maka yang terpilih, manusia yang terpilih, maka harus yang berkualitas, yang betul-betul punya isi kepalanya berisi gitu ya, membawa kebaikan, punya program, punya visi misi, punya kita rakyat punya harapan untuk bisa menitipkan mandat ketika kita menyerahkan di TPS itu kan, kita menyerahkan mandat. Nah, Pak dan para generasi milenial dan warga pemilih kan, ketika 1 menit di TPS itu kan sesungguhnya kita kan rakyat punya kedaulatan di tangan rakyat. Lalu karena sistem perwakilan, maka kita menitipkan kedaulatan kita ke siapa? Ke orang yang kita namanya ada di situ. Kan penting banget itu. Iya. Artinya perpindahan kedaulatan ini kan kayak penyerahan mandat. Hei, orang yang ada di surat suara ini untuk tingkat kota, provinsi, dan pusat atau presiden, saya rakyat punya kedaulatan, lalu saya ingin menyerahkan kedaulatan saya, akan saya mandatkan kepada
Anda dalam ruang demokrasi yang pemilu ini. Hmm. Nah itu kan luar biasa, masa harus kita kotori motivasi memilih kita karena misalnya karena uang kah, karena materi kah, karena sembako kah, karena hal-hal yang pragmatis kah gitu ya, kan sayang. Nah untuk tidak begitu kan perlu pendidikan politik, perlu Betul, pencerahan. itu. Jangan sampai nanti pemilih, gua milih yang ngasih duit aja, kan rusak. Ya kan? Nah gua ngasih yang bagi-bagi beras aja kan rusak juga. Walaupun praktek itu sangat banyak. Ya, kenapa? Karena minimnya pendidikan politik. Nah, Kan gitu. betul. Nah, persoalannya tugas siapa? Tugas KPU kah? Tugas Bawaslu kah? Tugas Dewan kah? Tugas kami? Tugas siapa? Ya, pendidikan sebagai sebuah proses yang berfungsi untuk mencerdaskan orang, mencerahkan pikiran manusia, generasi pemilih dan warga, maka menjadi tugas semua, ya kan? Cuman memang klasifikasinya menjadi nanti ada dinas pendidikan, ada KPU, ada Bawaslu, ya kan? Ada dinas-dinas Kesbang, Kominfo, ada kampus, jelas kan clear. Kampus kan hitohnya pendidikan, penelitian, pengabdian kan, pendidikan. Nah, demokrasi sebagai sebuah proses sarana memilih pemimpin kan juga kampus bertanggung jawab dong. Iya. Masa kampus ingin meliarkan mahasiswanya untuk golput misalnya, untuk mata duitan misalnya, untuk, kan sayang. Jadi kampus pun terlibat. Ya sih Pak, terlibat di situ. Mahasiswa, aktivis kampus, BEM, di Senat, di Ekstra kampus, yang teman-teman di aktivis HMI, di PMI, di IMM, di Persis, di Muhammadiyah, di NU. Semua aktivis di sana ya. Ya sebagai sebuah kelompok pihak yang mengklaim dirinya civil society atau masyarakat sipil, kan gitu. Itu non negara kan. Nah negara juga punya kewajiban melalui dinas, punya anggaran, punya duit di situ, punya program di situ kan. Melalui pendidikan. Ya melalui pendidikan, ya kan, pendidikan karakter, pendidikan bagaimana memilih pemimpin, pendidikan moral, perilaku, agama kan juga negara mengatur itu melalui kekuatannya, melalui instrumennya. Kan instrumen negara kuat ya. Dan dia punya duit kan, kekuasaan dia punya. Nah, teknisnya KPU Bawaslu penyelenggara teknis, jangan mengandalkan secara utuh bahwa pada mereka uangnya terbatas, SDM-nya terbatas, ya kan, masa kerja terbatas. Dia hanya menyelenggarakan. Tugasnya apa? Tugas semua. Nah, cuma kita klasifikasi. Kalau Anda mengaku mahasiswa yang katanya idealis, punya visi perubahan, di mana posisi Anda mahasiswa untuk memberikan pencerdasan, pencerahan, pendidikan politik kepada pemilih? Di mana posisinya? Anda sebagai ormas OKP, aktivis, sebagai dosen, profesor, dokter, sebagai insan kampus, di mana posisi Anda dalam hal menjelang pemilu melakukan pendidikan politik demokrasi? Di mana posisinya? Kemudian Anda lagi mengklaim sebagai partai politik yang menjadi pilar utuh, pilar fondamen penting demokrasi kan partai politik. Iya, betul. Kan jadi syarat rukun lah, syarat ini negara disebut sebuah negara demokratis kan ada partai politik. Partainya, ya. Kenapa penting? Karena kan partai politik sebagai kontestan pemilu. Gak mungkin ada pemilu kalau tidak ada partai politik. Maka, oke, partainya ada, tapi partai merekomendasikan siapa manusianya sebagai calon legislatif misalnya, sebagai calon eksekutif, kepala daerah, presiden, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati. Calon-calon pemimpin. Lah iya, maka partai berfungsi memproduksi, melahirkan gitu, mencetak kader-kader. Penting kan, Pak? Penting. Nah, itu dikontrol oleh kekuatan ekstra tadi, harusnya di civil society. Partai lu jangan sembarangan ya. Partai lu jangan KKN ya. Partai lu jangan membangun dinasti ya. Partai lu masyarakat jangan berkolaborasi ya. Iya, harus dikontrol. Partai harus dikontrol, Bos. Nah, katanya kita mahasiswa nggak mau semena-mena kekuasaan. Katanya nggak mau koruptif pemerintahan. Katanya jangan membangun keluarga dinasti, jangan membangun kekuatan ekonomi yang rakus, yang serakah, jangan macam-macam lah. Terkontrol dong, teriakan. Dan siapa yang meneriakan? Teman-temannya siapa di antaranya itu, ya kan? Nah kan masih ada sense of kritis juga. Masa datang kuliah, duduk dengerin dosen, nilai tugas. Tapi kalau tanggapan Bapak terkait demo-demo gitu kan, kebanyakan ya saat ini kan demo gitu. Gimana demo nggak?
Festival suka demo nggak? Eh, Kadang-kadang. beberapa kali sih, Tergantung. tapi nggak sering-sering banget ya gitu. Mungkin semua semua orang punya caranya masing-masing ya untuk Ya, apa-apa. menyuarakan aspirasi dan lain-lainnya Mm-mm. gitu. Demo kan sebagai sebuah cara, Mm-mm. jalan atau metode untuk menyampaikan aspirasi atau mengkritisi sesuatu. Kan sah, artinya diatur. Buat apa ada undang-undang demo, unjuk rasa? Buat apa ada perizinan? Itu bukan berarti legal. Demo itu tinggal anarkis tidak gitu, Nah, ya. bermutu tidak, berkualitas tidak. Apa yang mau didemo? Memperjuangkan siapa? Kan boleh lah demo. Saya juga mantan berdemo, ya kan. Saya kan bagian dari generasi 98 dulu yang ikut Aktivis juga ya. 98, masih 98 yang ikutan lah. Ya, tapi bawa mahasiswa juga gitu ya. Artinya saya merasakan betul geliat bagaimana kritisisme hari ini yang di era digitalisasi ini harus juga mampu untuk merespon satu kebijakan, kemapanan ataupun ketidakberpihakan pemerintah terhadap wong cilik misalnya orang. Bagaimana harus kita kritis. Ya, apalagi sekarang udah ada sosmed ya. Ya, Senjatanya sosmed milenial lain lagi banget tuh. tuh. Sosmed itu menjadi bagian yang sangat penting hari ini ya. Iya, Ini betul. pilar kesekian itu, tapi utuh karena perubahan perilaku, perubahan mindset, budaya itu mindset itu sangat penting. sosmed ini benar-benar alat juga untuk pendidikan Jelas, demokrasi sebenarnya ya. dia Paling ampuh untuk menginformasikan. milenial sebenarnya lewat itu, Jelas, Pak. karena kan di tangan kita, di jari-jari kita yang menggerakkan. Maka jari kan tergantung hati, yang tergantung pikiran. Pikiran kan tergantung hati. Nah, kita diisi sama apa pikiran hati kita? Kalau kita ngisinya sosmed melalui handphone, melalui gadget kita yang alay-alay gitu ya, yang status yang passion yang healing JJ, tapi ya segitulah generasi kita. Artinya saya ingin menggugah kesadaran teman-teman Yasipa dan generasi milenial lain lah, bahwa momentum ini jadikan momentum yang memang untuk memberikan edukasi, ikutan gitu, jangan apatis, ya kan. Anda berharap negeri ini baik, Anda berharap pemerintahan kita ini jangan koruptif, Anda berharap kita ikut terlibat, mulai dari mana? Mulai ikutan mengedukasi warga agar pilihlah yang ada isinya gitu ya, pilihlah yang berkualitas, pilihlah yang punya rekam jejak, pilihlah yang punya program. Ya Bukan kan, cuma karena money gitu. karena money, jangan karena money politik kan akhirnya muncul itu kan, dalam demokrasi elektoral kan muncul juga itu istilah money politik. Iya. Tapi kan kita kalau misalnya melihat saat ini ya, kemiskinan masih tinggi nih, kemiskinan masih tinggi. Semua orang butuh makan, dikasih sembako, ya terima dong gitu kan. Terus dikasih duit, alhamdulillah dong. Nah mungkin masih banyak kan masyarakat kita yang kayak gitu, Pak. Ya memang kita nggak pernah. Jadi apakah demokrasi akan beneran terjadi dengan baik gitu di Indonesia dengan kondisi masyarakat yang seperti itu? Ya sih Pak, sejak bangsa kita memilih demokrasi sebagai sebuah sistem politik yang melakukan sirkulasi perubahan, pergantian kepemimpinan, maka memang dalam referensi ilmu politik ya, itu demokrasi ini juga bukan yang ideal gitu ya. Masih ada cacat bawaan lah kalau menurut saya. Sejak lahir itu ada cacat. Misalnya demokrasi akhirnya rasanya terlalu liberal nih. Kita kok demokrasi Pancasila, demokrasi di Indonesia kok bebas banget gitu. Orang bisa nipu sana sini, orang bisa bohong sana sini, orang bisa nekan sana sini, orang bisa fitnah sana sini, orang bisa ya kan tuding-tudingan kok kayak begini gitu ya. Orang bernarasi yang tidak sehat kok seperti bebas dengan alasan ya kan demokrasi kan begitu. Nah, kemudian juga kita memilih demokrasi itu dia punya sistem pemilihan ya seperti pemilu besok ini langsung oleh rakyat. Dalam kondisi rakyat yang belum sejahtera, kondisi rakyat yang sembako di rumahnya habis, kondisi rakyat yang uangnya pas-pasan, kondisi rakyat yang bayaran sekolah anaknya SPP juga nggak kuat dibayar, kemudian dalam kondisi rakyat yang nganggur, rakyat yang miskin, rakyat susah, muncul satu sistem politik demokrasi, hajat demokrasi pemilu 5 tahun, akhirnya kan itu mengakibatkan kebutuhan ini harus dipenuhi. Nah, muncullah para kandidat, para calon, para dewan, para caleg, ya kan. Nah, karena tidak ada edukasi yang tadi itu, kembali ke edukasi pendidikan, akhirnya seakan-akan momentum 5 tahun ini dijadikan untuk memenuhi kebutuhan itu. Kan itu. Ya kan, sehingga melihat para caleg itu, wah ada beras nih, ada sembako nih, ada uang nih. Itu maksudnya wah dermawan nih caleg ini. Itu. Nah, itu memang tapi jangan juga itu wajar. Artinya itu memang konsekuensi dari sistem demokrasi yang kita anut yang belum sehat ini. Ya kan? Tapi itu hal yang tidak benar gitu. Masa memilih karena
uang gitu kan. Mm-mm. Nah ini kan setuju kan itu? Setuju Setuju. nggak? Nah, jangan, makanya kalau kita setuju, maka kita menjadi bagian yang mana? Yang bagian yang membiarkan itu menjadi sebuah praktek politik yang berlarut-larut, atau menjadi bagian yang kita mengingatkan masyarakat, masyarakat tetap Anda itu milih jangan karena materi, milih jangan karena uang, milih jangan bermotif. Nanti kalau bagaimana kalau yang Anda yang memberikan ke Anda uang itu maling, orang nggak baik, orang yang tidak punya visi apa-apa, Tidak orang amanah lah ya. yang tidak amanah dan tidak jujur, dikenal yang tidak baik track recordnya lah. Bagaimana? Nah, rasakan sendiri akibatnya apa? Hancurlah. Akhirnya korupsi di mana-mana, penyimpangan di mana-mana, ya kan? Ketidakberpihakan kepada rakyat, dia sibuk dengan dirinya. Kenapa? Karena dia merasa ngeluarin modal gede. Kapan gue balikin modal? Kan gitu. Nah, dari sudut pandang kita, civil society, Anda mahasiswa dan saya mantan aktivis yang sekarang di lembaga legislatif juga melihat ini nggak bisa dicegah, tapi kan bisa diminimalisir, kan gitu. Betul. Nah, makanya saya kalau generasi sifat tadi apatis, nggak mau terlibat, nggak tanggung jawab lah, Anda tidak konsekuen terhadap ilmu di kampus, terhadap dunia aktivisme dan dunia gerakan yang mahasiswa harus kritis, harus mengedukasi warga, mengadvokasi warga, mendampingi warga. Lah di mana posisi Anda dalam hal politik? Ikutlah, itu partisipasi namanya. Jadi ikut partisipasi, ikut demo, KPU demo, itu partisipasi. Dewan di demo, partisipasi, itu partisipasi politik. Jadi partisipasi itu bukan hal yang dianggap menguntungkan satu pihak. Jadi ikut di medsos, ikut chatting, ikut mengingatkan warga melewat untuk memviralkan di status bahwa awal itu sebuah partisipasi loh. Itu jangan sadar tidak sadar dia berpolitik. Dia berpolitik kan, ada high politik, ada politik praktis, ada orang yang memang itu berpolitik. Jadi politik ini udah masuk yang tadi semua lini dan itu nggak bisa dicegah. Tapi bagaimana nilai kebaikan itu masuk ke semua lini itu? Tantangan saya banyak sih Pak. Saya tukang demo dulu, saya aktivis, saya dosen, saya pendamping masyarakat dulu, ngurusin BPJS, ngurusin bansos, orang susah, ngurusin orang yang ditahan di rumah sakit, ngurusin ijazah-ijazah yang ditahan, siswa yang ditahan karena orang tuanya nggak kuat nebus. Bagaimana anak bisa ikut ujian padahal dia nggak punya uang SPP. Kan saya pendampingan lama itu, makanya saya anggap itu investasi sosial ya. Walaupun saat itu saya bekerja untuk pendampingan masyarakat, nggak diniatin mau nyalek, nggak. Itu memang dari lulus mahasiswa kan. Nah, ketika momentum pemilihan 2019, ternyata ada pemilihan. Nah, ternyata masyarakat, lah ini Bapak Jajuli yang dulu yang bantu saya. Lah, kok Pak Jajuli? Kan jadi ada investasi namanya tuh. Nah, walaupun saya kan dikenal yang hemat, dewan yang paling miskin atau apalah, paling kosnya paling inilah gitu ya, iya kan, nggak terlalu dan kosnya ya. Akhirnya kan kita memang ke masyarakat aja. Jadi efek kerja nyata lah ya, dampak dari kita memang dekat dengan ngurusin warga gitu. Akhirnya warga kadang-kadang nggak perlu uang juga tuh, nggak perlu motivasi uang juga gitu ya, karena kan saling bantu. Apalagi tadi ke konsep agama, akhirnya apa, tolong menolong misalnya, Pak saya nolongin Bapak, mungkin suatu saat Bapak nolongin saya, ya kan, jangan karena uang, jangan karena yang nolongin kan macam-macam, nolongin itu. Yang tadinya nggak dapat data bantuan, kita perjuangkan sebagai mahasiswa, sebagai aktivis, akhirnya nih orang dapat datanya masuk, dapat bantuan, baik PKH, BPNT, BST, BLT, UMKM, segala macam itu. Ya kan? Nah, yang tadinya dia kena gusur ngelawan pengembang, kita bantu, akhirnya dia bisa menang, kita advokasi lewat LBH, lewat apa teman-teman saya, kita bantu orang susah. Ya kan? Nah, kemudian dia di rumah sakit ditahan, nggak dapat kamar apa, kita bantu akhirnya. Nah, dari situ ada edukasi, ada nilai. Akhirnya nih dulu pernah nolongin saya nih orang nih. Akhirnya pas kita nyalek, Pak saya bantu Pak Jajuli ya. Oh, terima kasih Bu. Di konsep agama kan konsep tolong menolong tuh. Pas udah jadi sekarang saya nggak begitu tuh, nggak, misalnya saya usulkan jalan ini supaya diperbaiki, jangan banjir, supaya rumah warga dibedah, kita usulkan bansos. Kita kan sekarang udah jadi dewan lah, katakan punya kewenangan sedikit kuat gitu kan. Nah kemudian nah itu pun kalau bisa jangan ada kaitan dengan harus milih gitu ya, walaupun kita harapan kita ada, tapi jangan paten ke sana, karena kita akan kecewa kalau mereka nggak milih gitu kan. Nah jangan berharap, jangan harapan manusia mungkin ada, tapi kan untuk utuh ke situ seolah-olah semua maunya itu jangan. Nah, kita mengedukasi mereka, Bu, saya mohon maaf, saya anggota dewan, wakil rakyat, saya membantu Ibu, insya Allah
mudah-mudahan saya ikhtiar Ibu ya, dan suatu saat nanti mungkin Ibu juga bisa saling bantu saya. Mereka berpikir, ngebantuin saya apa caranya? Apa caranya? Uang mungkin kata mereka banyakan saya. Ya kan, ngasih apa-apa materi. Lah kita, ternyata Pak Jajil punya hajat mau nyalon gitu ya, menyalon dalam demokrasi elektoral yang namanya pilkada atau pemilu. Ya kan, yuk kita bantu sama kan, mereka bantu edukasi. Mereka bantu. Bahwa kemudian mereka mungkin nempel-nempel gambar atau apa, kemudian dia butuh lem itu ya, butuh apa tuh operasional cost gitu ya. Jangan kita posisikan itu sebagai uang, lu milik gua ya, ini duitnya. Jangan. Kalimat-kalimat itu kita hindari tuh. Ini duitnya lu milik gua. Nah itu berapa susahnya mahasiswa generasi Asipa ikut mencegah itu. Coba teman-teman mahasiswa. Apa susahnya dengan sambil hobi chattingan, hobi TikToker, snacker, Facebooker dan YouTuber itu sambil diisi dengan konten-konten yang edukatif gitu. Karena realitasnya hari ini sedang terjadi proses kampanye, proses sosialisasi, proses politik gitu. Jadi jangan kita nggak mau partis politik, kotor politik. Tapi Anda di mana posisi Anda untuk membersihkan yang kotor itu? Ayo dong berkontribusi. Dengan cara apa? Nggak macam-macam. Jangan malah berpikir begini. Ayo kita berkontribusi, kita mau bersihkan yang kotor, tapi ongkosnya mana? Lah sama aja loh. Kan? Ya sih Pak, saya nggak ikhlas nih tahun ini. Generasi baru lulusan SMA dan sebagian besar kelas 3 SMA, kelas 12 ya. Iya. Sebagian punya KTP. Terdaftar sebagai pemilih. Ya, betul. Ya. Berapa ratus ribu. Apakah kita ikhlas mereka akhirnya keluar berhadapan demokrasi elektoral pemilu tanggal 14 Februari lalu mereka berbondong-bondong memilih karena uang, ikutan warawiri tim sukses, ikutan gerombolan relawan katakanlah yang petualang yang kesana kemari. Coba bayangin. Atau mungkin terpengaruh dengan viral-viral di TikTok. Itu pengaruh dengan viral-viral TikTok, walaupun kadang-kadang ada yang di TikTok itu juga konten kritis ya. Kadang tentang ada anti money politik, tentang sindiran. Coba apa kita ikhlas? Generasi baru ini nih, yang generasi adik kelasnya ya siapa ini? Gen Z dan yang lulusan SMA. Kenapa? Karena yang udah kan udah lulus SMA tapi kan nggak ada pemilu. Ya kan? Iya. Yang 2, 3, 4 tahun yang lalu mereka lulus tapi nggak ada pemilu, tidak dihadapkan pada satu situasi demokrasi elektoral yang namanya pemilu. Mereka nggak milih. Nah, yang ini nih yang langsung dia lulus, belum pada kuliah tahun ini, ada yang semester 1, ada yang nanti semester tingkat 1 ini yang masih murni, masih suci, masih bening, idealis. Lalu ya, dan yang kelas 3 sekarang. Lalu mereka kalau nggak diedukasi, mereka punya KTP, terdaftar di KK, di DPT ada namanya, dan mereka milih. Lalu kan hiruk-pikuk pemilihan begini gayanya, dengan kerumunan orang kumpul sana, kumpul sini, pulang dikasih ini, dikasih apa. Lalu mereka akhirnya, yuk kita ngumpul-ngumpul yuk. Lalu mereka termotivasi dengan itu, milih, nih kasih uang sekian. Rusaklah. Selamatin ya sih Pak. Selamatin. Yang sekarang nih. Oke lah yang udah cemar ya. Udah ongkos. Yang ini masih suci nih. Ya ini ya kita anggaplah kita kan punya data ya, punya riset, punya analisa. Tapi sebenarnya Indonesia nih siap gak sih untuk menganut sistem demokrasi? Jadi pilihannya sudah dari awal. Andai sekarang satu kampus, kamu di mana? Di Untirta. Satu kampus Untirta nggak setuju demokrasi ini, tetap jalan demokrasi. Jadi apa fungsinya mengeluhkan baper atau terhadap suasana demokrasi yang kita pilih? Ada manfaat juga. Kita mengkritisi sesuatu yang kita juga nggak mampu untuk merubah sesuatu itu, apain juga? Mau nggak mau kita juga harus ikut mencerdaskan. Masuk ke situ. Jadi jangan apatis. Makanya saya buka pintu ruang dialog demokrasi, sekolah demokrasi, sekolah politik, kursus jurnalistik, teman-teman menulis. Itu kan sebenarnya saya ingin ada satu kelompok kecil yang punya gelora, punya nilai besar untuk bertransformasi, menggema gitu ya. Nggak apa-apa kelompok 3-4 orang, 5-6 orang, 7. Nggak apa-apa. Tapi kan mereka punya bisa chattingan, mereka punya status, mereka punya akun, mereka punya kekuatan dan kemauan ya. Ya di situ. Betul. Karena sih sebenarnya emang lagi-lagi demokrasi tergantung bagaimana masyarakatnya juga ya.
Karena menurut saya ya Pak ya, demokrasi akan berjalan dengan Stop. semestinya. Ya. Gimana? Kalau dibalikin ke masyarakat, ada yang bilang juga masyarakat tergantung elit. Nah Ya. ini nih Pak, nah ini nih, ini Tapi saya kan mau masa tergantung masyarakat, masa kita apa-apa tergantung berpendapat juga masyarakat. ya. Menurut saya pribadi, Saya boleh pertama, cicipi kopi nggak? oh iya boleh sambil ngopi dulu ya, karena Iya. biar nggak seret nih. Hmm. Pertama, demokrasi akan berjalan dengan semestinya ketika masyarakat sudah berdaulat. Itu yang pertama menurut saya. Sedangkan kalau kita melihat kenyataan saat ini, yang tadi wawasan berpolitik atau berdemokrasi masih rendah, kemudian masih banyak yang belum sejahtera, intinya belum berdaulat gitu. Makanya demokrasi masih ya belum berjalan dengan semestinya. Itu yang pertama menurut saya ya Pak. Yang kedua, kita tuh sering apa ya, dijajahkan dengan kalimat bahwa pemerintah itu adalah pembantu rakyat gitu kan. Pelayan Jadi rakyat. pelayan rakyat. Seolah-olah yang terbentuk dalam pikiran kita adalah ya udah kita milih, semua diserahkan kepada pemerintah gitu. Jadi ya udah masyarakat tinggal menunggu hasilnya gitu. Mungkin salah satunya itu sih penyebabnya menurut saya ya, mengapa masyarakat juga masih acuh gitu. Dan kenapa demokrasi juga belum berjalan dengan semestinya. Itu beberapa hal yang menurut saya faktor yang Ya sih penyebabnya. Pak. Tadi kan di awal kita bicara soal demokrasi sebagai pilihan kita ya, nggak bisa kita cegah karena kita kan bukan yang memilih. Iya. Ya, founding father kita memilih itu, walaupun punya cacat bawaannya daripada absolut, daripada monarki, Iya sih. daripada yang otoriter gitu Nggak ada yang kan. sempurna ya Pak Iya, ya. nggak sempurna. Seperti Tapi itu. memang persoalannya adalah terletak pada tapi Apa tuh? ya sih Pak, itu kan cenderung bukan menyalahkan masyarakat. Tergantung masyarakatnya kan cenderung menyalahkan masyarakat. Masyarakat sebagai objek yang bertanggung jawab kan gitu. Nah, kalau menurut saya dalam kondisi yang sekarang, yang tadi saya bilang kondisi masyarakat yang susah, yang miskin, yang menganggur, ya kan, ekonominya lemah, kerja juga susah, dipecat orang tuanya, bapaknya yang tadinya bekerja punya gaji, sekarang udah enggak, ibunya pergi nyuci, anaknya bisa SMA juga nggak pada kuliah, nggak kuat bayar SPP. Nah, dalam situasi politik, ekonomi, budaya, nah kemudian ada sistem pemilihan yang diserahkan kepada mereka. Hei, warga yang lapar tadi, yang susah tadi, yang miskin tadi. Nih loh, kita mau pemilu. Nih orang-orangnya nih, pilih nih. Akhirnya apa mereka? Tanpa edukasi. Nah, gue lagi lapar nih, ini ngasih beras nih. Ya. Ada berasnya enggak? Sembakonya enggak? Gue lagi bokeh nih, ada uangnya enggak? Akhirnya ke situ masuknya. Itu gimana enggak liberal? Akhirnya siapapun dipilih. Makanya ada banyak hasil demokrasi, hasil proses demokrasi, banyak yang nggak puas. Kok orang baik banyak yang nggak pilih? Orang baik banyak yang gagal. Kok orang yang dinilai punya rekod jahat dan jelek bisa kepilih? Apakah itu demokratis? Demokratis. Apakah itu sah? Itu sah. Apakah itu konstitusional? Itu konstitusional. Kenapa? Karena melewati tahapan itu. Mereka dipilih. Kelompok itu bisa bilang begini, hei kok Anda bisa kepilih? Padahal Anda kan jahat gitu. Anda kan maling. Kata dia apa alasannya? Ya kalau emang saya dianggap maling jangan pilih saya. Ya tapi kan lu nembak-nembakin pakai duit di belakang. Hah? Lu kan bagi-bagi macam-macam di belakang. Jadi masyarakatnya kan milih lu kan gitu. Karena masyarakatnya lemah, memanfaatkan kelemahan masyarakat. Nah, persoalannya bukan di situ, karena itu nggak bisa dicegah. Persoalan adalah siapa yang mendidik masyarakat, itu kan kita kembali ke edukasi. Siapa Berarti yang mau? lagi-lagi sebenarnya akarnya adalah edukasi. Ya edukasi. Ya politik oke lah, ekonomi juga akar ya. Orang miskin susah kan ekonomi. Ya kan soal bagi dong status ya. Ekonomi. Pinjem dulu dong 100. Pinjem status ya. Ekonomi lah. Artinya ekonomi pemerintahan yang tadi yang memimpin itu, ekonomi warga perlu ditingkatkan. Edukasi warga perlu dioptimalkan gitu. Kesadaran warga secara moral nih, si Pak nih masuk juga nih. Tadi kan edukasi lewat pendidikan politik, okay? Tadi regulasi jangan sampai ini. Nah, terus ekonomi ya, ekonomi akhirnya tingkatkanlah kesejahteraan supaya rakyat itu jangan menjadikan caleg itu sebagai aji mumpung buat minta beras gitu kan, minta sembako gitu kan. Walaupun ada yang bilang, saya emang enggak sih Pak, habis caleg yang bawa gitu. Nah, sama aja Pak. iya. Nah, di luar itu yang menjadi juga variabel yang penting ya sih Pak.
moralitas, perilaku yang dibungkus oleh agama, yang didorong, yang ditransformasi nilai-nilai agama. Kenapa itu? Misalnya kok orang jahat lu pilih sih? Agama kita nggak mengajarkan itu. Pilih dong yang baik. Ada doanya tuh, ya kan? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Untuk pilih pemimpin kan, panduan memilih pemimpin. Semoga orang yang kita pilih ini adalah orang yang betul-betul baik, orang-orang menjadi pemimpin yang amanah gitu ya, orang yang benar kan, ada doanya. Kembali, jadi agama itu kan lengkap kan, sempurna kan, setuju kan? Ya apapun dipandu lah. Jangan kita mengaku agama kita sempurna, tapi kita nggak mau ngikutin, gitu kan. Nah, memilih pemimpin kan juga persoalan yang sangat dipandu oleh agama, ya kan? Yang sidik, yang patonah, yang tablik, yang amanah, ya kan. Kembali lalu diajarkan, aduh ibu menjadi apa pemimpin ke depan kalau ibu hanya motivasi materi, ibu memilih, ya kan. Padahal ibu ngaji setiap hari, baca Al-Quran setiap hari, dengerin ceramah setiap hari, sholawatan rajin, tapi kok bisa punya pikiran kok milih karena uang? Apa yang diaji ibu bapak apa? Kesentuh juga, iya ya, tapi pak aku lagi diem lupa di rumah, tahu-tahu ada yang bawain beras pak, ada yang bawa ngasih sembako, masa kita tolak pak, gitu ya kan? Kalau kata anak muda sekarang, ambil berasnya, Iya, coba saya nah itu kan pendidikan politik sebenarnya itu. Iya. Artinya juga ada yang bilang nggak mendidik, tapi nggak bisa juga ya kita. Tapi kan sampai kita ingetin, boleh pak, bapak sebagai silaturahmi boleh, tapi bapak jangan berharap ya, karena Iya. milih itu bukan karena ini, dosa. Dosa memilih karena motivasi materi, dan orang pun yang merasa bahwa apa-apa, ini uang, ini beras, lu milih gue ya, dosa juga. Sama dosa jadinya ya. Kembali ke dimensi agama ya. Iya. Agama. Nah, itu kan ada ruang dakwah, makanya politik pun ada yang memahami sebagai ada ruang dakwah di situ. Ruang menyadarkan orang, ruang mencerahkan orang, ruang membangun kesadaran orang supaya memilih pemimpin yang baik. Itu kan agama. Makanya jangan dilepas, jangan apatis generasinya ya sih pak, ini generasi Z ini saya lagi-lagi anjing betul. Kan ayolah kita ngobrol, dialog, kita bangun. Ya kan? Enggak perlu modalnya di mana nih, makannya di mana. Bang, Anda kita pandu kok. Anda chattingan, gitu. Chattingan setiap hari ya kan. Nah, itu kan udah berpengaruh, udah kena dampak dari situasi pragmatis politik yang sekarang terjadi. Akhirnya kan mata amplopan semua kan. Ya kan? Gitu. Nah, kita nggak bisa menghindari kebutuhan warga terkait dengan materi ya, yang dibunyikan dalam bentuk uang atau amplop atau apapun. Tapi di mana posisi kita masuk, kita nggak bisa mencegah praktek ini terjadi di hadapan mata kita, menjadi realitas keseharian kita menjelang pemilu dan menjelang pilkada. Pertanyaannya adalah, di mana posisi kita? Kita menjadi bagian yang ikut berpraktek itu. Semua punya perannya masing-masing ya. Atau kita menjadi bagian yang membiarkan dan menonton dengan asik dan sambil ketawa ke TV gitu. Atau kita yang diam seribu bahasa, bodo amat. Atau kita menjadi bagian kecil yang mendorong dan mencegah praktek itu terjadi sambil menyadarkan publik, diniatin itu dakwah, dapat pahala. Iya, betul. Dapat punya peran konsekuensi ilmu dari kampus, kita praktekkan di situ. Dengan daya kritisnya, dengan spirit pembelaan warganya, dengan kan kalau kita nggak punya uang nih membela warga, ya membela warga bukan hanya dengan uang, dengan edukasi, dengan pencerahan, dengan pendidikan, mendoakan. Oh, kita nggak punya ruang untuk kelas, nggak perlu kelas, di taklim, di pengajian, dimanapun, di kafe bisa. Kita konversi ke kafe, kita migrasi, apalagi di era migrasi yang manual ke digital kan sekarang kan, dikit-dikit digital kan. Makanya dengan pesan ke generasi milenial ya, kita dan generasi saya juga nih. Artinya kalau praktek hari ini atau kehidupan hari ini yang cepat itu udah digital, maka pikiran kita pun cepat dong. Jangan ini kita masih manual gitu. Orang sudah matic ya, apa? Matic kan? Udah matic kan kita masih coba. Selamat bos. Gak bisa ini kita biarin. Nggak apa-apa saya kecil sendiri atau dianggap nggak apa. Saya kan di kantor dewan kan di awal-awal sekarang udah biasa tuh. Paling koboi, nggak pernah pakai kaos kaki, nggak pernah pakai dasi, jarang ya pakai dasi di awal pendidikan aja. Kemudian nggak pernah pakai safari, tapi kita kan daya kritis kita ada. Kita tetap absen, kita tetap punya fungsi kontrol, kita bunyi, kita bela masyarakat ya. Ada. Karena saya tiap hari bawa buku dikata-katain awal-awal tuh, sok akademik ya, buku.
so alim, so pinter, ya awal-awal, tapi kesininya udah biasa tuh, udah biasa. Dulu kan ya bawa buku kok ini kan gitu. Nah, sekarang malah anggota lain yang bawa buku dikata-katain apa? Oh lu so akademik kayak Jajuli aja lu gitu kan. Kalau saya udah nggak dikata-katain ini. Dan kita membangun ruang dialog diskusi di ruangan saya itu komisi kan udah hidup sekarang, wartawan ngumpul, aktivis LSM ngumpul, diskusi-diskusi itu apa aja kita terima. Mulai karena satu hobi ya, hobi, dua fasilitasnya ada, tiga ada wartawan, teman-teman wartawan, lalu mengeksplor kegiatan itu lalu menjadi sebuah informasi yang mengedukasi gitu ya sih Pak. Oke. Panjang nih ya Udah setengah jam belum? terkait demokrasi ini. Lagian lu gue pancing-pancing itu tapi sebagian kecil banget soal sebagian demokrasi kecil ya. ya. Karena kan baca politik aja ada fakultas politik. Betul, ini sebagian kecilnya aja, mungkin 0,001% ya. Nah, sekarang mau nanya terkait indeks demokrasi di Banten itu berapa sih? Dan itu diukurnya dari apa? Oh ya, sih Pak, saya kebetulan di Komisi 1 memang membidangi soal itu ya, dengan mitra kerja saya dengan Kesbangpol yang menangani soal ormas, OKP, dengan lembaga-lembaga BPS, lembaga-lembaga survei itu. Kita senantiasa diskusi dan saya ketua Komisi 1 itu ex officio lembaga yang namanya Indeks Demokrasi di Banten ya. Kalau angkanya secara kuantitatif ya itu 7,8. Jadi saya menyebut angka tengah itu. Cukup Itu yang dilakukan oleh BPS ya, dengan metodologi yang dipertanggungjawabkan secara akademik ya. Untuk 2023 ini belum diuji, belum disurvei. Itu terakhir ya 2022. Oh ya. Ya, jadi posisi Banten di tahun 2022 di expose pada tahun 2023 ini, Banten indeks demokrasinya itu 7,8. Dan banyak variabelnya ya, kayak kenapa menjadi 7,8. Berapa angka idealnya? Tentu 9 ke atas, ya kan, 8 ke atas. Berarti ini sedang tengah, ya? Tengah sedang, dan saya menyebut ini khairul umur awsatuha gitu. Jadi sebaik-baiknya urusan itu yang tengah-tengah katanya. Padahal ya idealnya memang yang di angka 9. Tapi kan itu kan kuantitatif, survei. Tapi metodologis ya. Nah, kemudian komponennya atau variabelnya yang apa sih yang menentukan indeks demokrasi kita ini? Di antaranya kan lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, berapa perda, berapa penerapan aturan-aturan, nah seberapa banyak demo, ya ada, seberapa banyak aksi unjuk rasa dan bagaimana penanganannya gitu loh. Yang unik begini ya sih Pak, kalau ada aksi demonstrasi, itu indeks demokrasi bisa naik. Oh gitu? Ya, berarti terbuka, berarti kritis, berarti warganya itu ingin punya spirit memperjuangkan hak-haknya gitu loh. Jadi semakin banyak demo, semakin banyak demo itu sebenarnya semakin kritis, indeks semakin tinggi. Oke, baru ya? Tahu nih. Nah, iya. Nah, sebanyak banyak demo di Pemprov, wali kota di demo, gubernur di demo, kami dewan di demo itu oleh buruh lah, oleh mahasiswa kah, oleh warga segala macam itu gejala positif dalam konteks indeks demokrasi. Nah, ketika naik, nah pada saat yang sama ternyata yang demo itu ditangkap, diketok kepalanya oleh polisi, ditembak pakai air mata, ada yang pingsan, ada yang dipukul-pukulin. Ketika ada praktek itu, demokrasi indeksnya turun. Naik turun jadinya. Ya artinya jangan sampai terjadi lah itu. Nah, kalau kebebasan pendapat, kebebasan menyampaikan aspirasi, ya kan, kebebasan membela hak-haknya soal upah, soal buruh, soal gaji, soal dia ditindas oleh kelompok oligarki, misalnya pengembang yang menguasai lahan tertentu di sebuah pertanian atau di sebuah perkebunan gitu, mereka demo, itu kan sebenarnya berarti masyarakat kita kritis dan itu positif gitu. Jadi jangan dipandang, jangan menggunakan sudut pandang atau perspektif bahwa ada demo itu seolah-olah ada masalah, ada keburukan gitu. Jadi bukan, itu positif. Mungkin orang di mikirnya satu semakin sisi banyak demo, semakin nggak demokrasi gitu. Justru Padahal ya sebaliknya. makanya kita kan ada lihat kontennya juga, ada lihat konten dan konteks. Konteksnya apa dia demo, dan konten yang diusung aspirasinya itu soal apa gitu kan. Tapi dalam konteks demokrasi yang membangun, menyadarkan warga agar hak-haknya dibela, dia nggak mau ditindas, itu positif ya sih Pak.
Nah, negatifnya adalah ketika yang demo dipentung kepalanya pakai pentungan gitu, ditembak pakai pistol. Nah, atau diintimidasi oleh kekuatan atau digotong, dibanting-banting. Nah itu udah turun lagi angkanya. Kemudian soal produk perda yang dihasilkan lembaga legislatif, kemudian yang agak turun angkanya itu yang kecil itu penyelenggaraan pemilu. Memang belum lagi berjalan ini. Jadi tentang penyelenggaraan pemilu, tentang kesadaran, keterbukaan informasi sudah cukup. Udah lumayan, keterbukaan kita nih apa sih mau ditutupin gitu. Makanya saya senang sekali mahasiswa nanya soal apa gitu, kritik soal apa, spirit kritisnya tinggi, etos kritisismenya juga sangat menggeliat, nanya-nanya ini itu ke dinas, dia kritik, dia demo, dia mengontrol misalnya pekerjaan, proyek, dia mengontrol jalan yang nggak benar, dia mengontrol itu bagus loh. Itu dia ingin menilai kinerja aparatur pemerintahan yang Sipa bilang tadi, pejabat-pejabat yang elitis dan tidak berpihak gitu ya, yang maunya dilayani gitu kan, dia harus melayani. Dari dalam perspektif publik kan memang begitu, dan mereka kan pamong, mereka digaji ujung kaki ujung rambutnya semuanya, bajunya kan memang dibiayai oleh APBD yang bersumber dari retribusi dan uang pajak warga kan gitu. Tapi warga juga harus diedukasi bahwa hak Anda disalurkan secara proporsional, Anda boleh kritis, boleh. Nah itulah situasi kita hari ini. Demokrasi ada kaitannya dengan pemerintahan, cuma memang saya juga termasuk yang sedang mempertanyakan, saya belum ada satupun yang meyakinkan saya, baik itu hasil riset maupun secara empirik pengalaman berdemokrasi, bahwa hasil dari sebuah demokrasi itu akan menjamin kesejahteraan, apalagi kebahagiaan. Mungkin kalau hasil demokrasi selesai, yang menang mungkin bahagia, tapi berapa banyak yang nggak bahagia hasilnya? Artinya apa? Artinya ternyata demokrasi elektoral pemilu ini banyak juga membuat orang nggak bahagia. Yang menang kan hanya berapa? Misalnya di Kota Serang 50 atau 35 atau 50 anggota dewan, calonnya 300, maka yang merasa bahagia 50 orang. Lebih banyak mana yang dengan tidak bahagia? Lebih banyak tidak bahagia. Saya di Provinsi Banten 85, besok nambah 100 anggota dewan, ya kan? Tapi kan yang nyaleknya ada 400, misalnya ada 300, 400, ya kan? Mungkin yang jadi akan merasa bahagia, tapi yang nggak jadi gitu kan. Nah, artinya itu bukti bahwa secara empirik hasil demokrasi itu menghasilkan ada ketidakbahagiaan. Tapi juga kesejahteraan yang agak rumit, karena kan uangnya banyak, triliunan. Satu provinsi di Banten, untuk Pemprov Banten saja kemarin saya menyaksikan penandatanganan dana cadangan itu 267 miliar untuk pilkada KPU, untuk Bawaslu 100 miliar uang ya. Untuk kota kabupaten, 8 kota kabupaten itu diakumulasi angkanya mencapai 1,1 triliun uang. Coba dibeliin kerupuk itu. Wow. Uang. Harga demokrasi elektoral 1,1 triliun seprovinsi Banten, pemilihan wali kota, bupati, dan gubernur 1,1. Mahal ya? Mahal banget. Nah, kemudian apa dampaknya terhadap kesejahteraan? Ini yang belum kita uji, yang harus kita buktikan. Apa hubungannya? Apakah setelah pemilu, setelah pilkada selesai, sifat keluarganya makin demokrasi, makin demokrasi, makin sejahtera? Apakah yang nganggur akan dijamin masuk kerja? Apakah yang miskin dijamin akan kaya? Apakah yang susah dijamin akan sejahtera? Nggak ada yang bisa menjamin itu. Walaupun dia sudah menghasilkan satu kepemimpinan. Closing ya? Udah closing belum? Nah, karena kita sudah di penghujung waktu ya Pak ya. Kita udah ngobrol panjang nih, lumayan panjang ngomongin demokrasi. Kita sudah di penghujung waktu, dan diskusi kita bisa di luar dari sini ya. Dan mungkin teman-teman yang mau diskusi bisa di apa namanya Pak? Ruang politik. Kelas politik. Iya, kelas politik. Sekolah politik. Atau datang ke Komisi 1 seminggu 2 kali tuh. Datang ke ruangan saya ada hadir terus. Nah, teman-teman bisa nih diskusi, datang langsung sama Pak Jazuli. Itu mahasiswa tuh di mana-mana tuh. Kemarin Permahi tuh, teman-teman Permahi, Persatuan Mahasiswa Hukum ya. Dari 8 kampus tuh kan saya ngobrol diskusi. Karena kita sudah di penghujung waktu. Mungkin bisa terakhir ya. Closing dulu ya. Closing kepada masyarakat. Ya, terutama masyarakat dan terutama generasi yang tadi saya bilang Z atau milenial atau apapun, harus menjadi bagian yang ikut dalam partisipasi politik dalam bentuk apa? Dalam bentuk yaitu ikut mengedukasi masyarakat. Jangan apatis. Kalau Anda golput lalu bangga, saya mau tahu solusinya apa golput itu. Apakah ada solusi lain selain demokrasi?
Anda kan apatis terhadap pemilu kan, nggak setuju demokrasi. Anda punya solusi apa? Bukan golput solusinya. Masuk edukasi politik. Soal menang kalah soal lain. Edukasi masyarakat dan niatin itu ibadah. Dakwah niatin itu. Kan? Karena kalau kita hanya mencaci maki suasana hari ini, suasana money politik, suasana oligarki, suasana dinasti politik, kita caci maki terus gitu, politik kotor kan gitu. Jadi nggak akan merubah keadaan. Jadi posisi Anda tidak akan merubah situasi apa-apa menjadi apa, yang gelap menjadi terangkat. Nah, karena situasinya dianggap gelap, maka jadilah lilin-lilin kecil yang akan menerangi kegelapan itu, walaupun kecil, ketimbang kita mencaci maki kegelapan itu. Terima kasih, Pak.